Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda. Salah satu materi yang masih sering menimbulkan kesulitan adalah bangun ruang sisi datar. Sayangnya, bahan ajar yang digunakan di sekolah umumnya sama untuk seluruh siswa, sehingga belum mampu mengakomodasi perbedaan kesiapan belajar tersebut. Akibatnya, siswa yang belum memahami materi mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran, sedangkan siswa yang sudah memahami materi kurang mendapatkan tantangan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar yang mampu menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah ILKPD berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar pada materi bangun ruang studi datar untuk siswa SMP. Oh, karena isu saya yang tadi kumulasi tertarik untuk mengembangkan ILKPD berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar pada materi bangun ruang studi datar untuk siswa SMP guna memfasilitasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengembangan ILKPD diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar pada materi bangun fungsi datar untuk siswa SMP. Melalui pengembangan ini diharapkan diperoleh produk yang valid dan praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu bagaimana kevalidan dan kepraktisan ILKPD berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang dikembangkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bagi siswa membantu belajar sesuai kesiapan belajarnya, bagi guru menjadi alternatif bahan ajar dan diferensiasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mendukung pembelajaran berdiferensiasi di sekolah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Untuk mengembangkan produk tersebut, saya menggunakan model 4D yang dikembangkan oleh Tia Garajan. Model ini dipilih karena memiliki harapan yang sederhana, sistematis, dan sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran. Produk yang dikembangkan didasarkan pada 4 konsep utama, yaitu ILKPD, pembelajaran berdiferensiasi, kesiapan belajar, dan materi bangun dua sisi datar. Keempat konsep tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengembangan ILKPD pada penelitian ini. Selanjutnya, kerangka berpikir ini diunjukkan oleh penelitian dimulai dari permasalahan yang ditemukan, yaitu kesulitan siswa pada materi bangun ruang studi datar, bahan ajar yang belum mengakomodasi perbedaan kesiapan belajar siswa, serta adanya perbedaan kesiapan belajar pada setiap siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan ILKPD berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar sehingga dihasilkan produk yang valid dan praktis. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D. Tahap desain dilakukan untuk menganalisis kebutuhan, karakteristik siswa, dan materi. Tahap desain digunakan untuk merancang konsep ILKPD. Selanjutnya, pada tahap develop dilakukan pengembangan prototipe, validasi ahli, revisi, dan uji kepraktisan. Terakhir, tahap disseminate dilakukan dengan penyebaran produk secara terbatas hingga diperoleh produk akhir berupa ILKPD yang valid dan praktis. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan ILKPD berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang memenuhi aspek kevalidan dan kepraktisan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027 di SMPN 118 Jakarta. Berikut untuk uraian kegiatannya. Karakteristik produk yang dikembangkan berupa ILKPD berbasis digital yang dilengkapi fitur interaktif, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, serta berfokus pada materi bangun ruang sisi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan model pengembangan coding. Untuk memperoleh data penelitian digunakan instrumen validasi ahli untuk ahli materi, media, dan juga bahasa, instrumen kepraktisan, serta instrumen analisis kebutuhan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan guru matematika dan angket yang diberikan kepada para ahli, guru, serta siswa. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan skala Likert, kemudian dihitung dalam bentuk persentase untuk menentukan tingkat kevalidan dan kapasitasnya
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.